Ya, aku sempat nangis pada saat itu. Tapi satu hal yang bikin aku yakin bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang lebih baik daripada apa yang aku pikirkan. Guys, kembali bersama aku Kristi. Di video kali ini cukup beda daripada video yang biasanya karena aku akan ngebahas tentang hidup aku, pendidikan aku lebih tepatnya. Buat kalian yang belum tahu, aku itu asal dari Balikpapan. I can say it as small city in Kalimantan Timur. Dan sekarang aku tinggal di Jakarta, ngekos setelah aku selesai sidang skripsi. Oke, kita akan mulai cerita dari awal. Jadi kenapa aku masuk Presiden University? Perlu teman-teman ketahui, kalau misalnya kalian searching itu di Google, Presiden University is one of the most expensive universities in Indonesia. Jadi perlu teman-teman ketahui, kalau di Kalimantan Timur itu dari SD sampai SMA-nya itu sekolahnya gratis, asalkan kita sekolah di sekolah negeri. Dan aku kebetulan adalah siswa di sekolah negeri dari SD sampai SMA. Makanya waktu SMA itu ketika ditanya kamu lanjut kuliah kemana, aku cuma doa satu ke Tuhan, semoga aku bisa kuliah gratis, entah itu beasiswa atau apapun itu, karena at that time aku tahu orang tua aku akan berat untuk bayar biaya kuliah aku kalau mesti bayar. Jadi aku udah list tuh beberapa beasiswa yang bisa aku ikutin. Dan surprisingly, sebenarnya Presiden University itu nggak ada di list aku. Sampai akhirnya Presiden University itu roadshow ke SMA aku. Nah baru deh Presiden University itu rame diomongin sama teman-teman aku. Satu hal yang bikin aku yakin kenapa aku mau daftar di Presiden University adalah karena lulusan terbaik senior di atas aku itu masuk di Presiden University. Jadi aku kayak oke, berarti ini adalah univ yang nggak sembarangan. Nah, jadi pada saat itu ada dua tipe untuk mendapatkan beasiswa di Presiden University. Yang pertama melalui tes tertulis, yang kedua melalui tes raport. Nah, pada saat itu aku sebenarnya kan gak niat-niat banget ya mau masuk Presuniv. Jadi aku kayak ya udahlah aku nggak ikut tes tertulisnya aja karena tes raport kan gampang kan, cuma masukin raport dah tinggal nunggu hasilnya gitu. Karena aku semager itu pada saat itu, jadinya aku cuma ikut tes raportnya doang. Dan kebetulan aku ada baca kayak salah satu syarat untuk dapat beasiswa raport itu pada saat itu adalah pernah masuk ranking umum satu sekolahan. Jadi kayak ranking satu angkatan gitu. Dan kebetulan aku cek dan ternyata aku pernah ranking 3, pas banget ranking 3 di satu angkatan. Ya udah pada saat itu aku langsung lengkapin aja berkas-berkasnya, terus aku kumpul, bahkan aku sama sekali nggak nunggu hasilnya gitu loh, kayak yaudah aku ngumpulin berkas, sudah selesai. Sampai suatu hari aku inget banget itu sore-sore, terus ada pihak Presuniv yang nelpon aku dan bilang kalau aku dapat beasiswa full. Di situ aku kaget karena aku sama sekali nggak berharap, maksudnya kayak gak ada harapan untuk dapat beasiswa full di Presiden University. Aku kaget. Dan aku langsung nanya-nanya gitu loh, kayak ada nggak biaya-biaya lain? Aku tuh takutnya kayak cuma biaya apa doang yang gratis, ternyata emang biaya pendidikan full gratis sampai lulus kuliah. Aku ingat banget itu satu angkatan pada nyelamatin aku karena kayak itu tuh posisinya belum ujian nasional, tapi aku udah keterima di salah satu universitas gitu. Nah setelah itu aku tetap ikut SNMPTN, aku ikut tetap SBMPTN karena moto aku saat itu adalah you will never know if you never try. Aku ngeliat teman-teman aku pada ikut SNM dan SBM, aku jadi termotivasi untuk coba aja gitu karena ya aku nggak mau nyesel kalau aku nggak ngelakuin suatu hal yang aku rasa aku bisa lakuin gitu. Jadi aku coba aja. Singkat cerita, aku gagal di SNMPTN dan SBMPTN karena aku itu kan anak IPA dan aku ngambilnya itu IPS. Jadi aku harus belajar dari awal lagi dan it's not easy at all. Oh iya, aku juga nyoba seleksi mandiri. Akhirnya aku keterima di Universitas Negeri Solo. Tapi akhirnya ujung-ujungnya malah aku tolak juga dan aku kembali lagi ke Presiden University. Akhirnya aku balik lagi ke pilihan awal, yaitu aku masuk Presiden University dengan jurusan ilmu komunikasi, konsentrasinya itu public relations. Nah awalnya jujur aku gengsi banget masuk PTS karena aku kan dari sekolah negeri. Sekolah negeri itu gengsinya gede banget untuk masuk PTN. Ya aku sempat nangis pada saat itu, tapi satu hal yang bikin aku yakin bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang lebih baik daripada apa yang aku pikirkan. Oke, jadi gambaran buat kalian di Presiden University itu kalau misalnya kita tes beasiswa ada beberapa level beasiswa, kayak beasiswa 100%, itu beasiswa 1, beasiswa 2, 3, 4, 5. Dan tiap angkatan itu biasanya beda-beda. Kalau di angkatan aku beasiswa 1 itu kan 100%, pasti semuanya satu angkatan sama. Beasiswa 1 itu 100%, tapi beasiswa 2, 3, 4, 5 itu biasanya range-nya beda-beda. Nah, kalau di angkatan aku beasiswa 2-nya itu bayar sekitar 12 atau
atau 13 juta per semester, dan kami 1 tahun ada 3 semester, 2 semester panjang dan 1 semester pendek. Akhirnya aku jalanin hari-hari aku sebagai seorang mahasiswa Presiden University. Aku ikut klub, aku juga ikut senat mahasiswa, aku ikut event, aku ikut lomba, dan aku dapat semua sertifikat ini selama aku kuliah di Presiden University. Oke, mungkin ada satu hal yang bisa aku bagikan ke teman-teman. Memang lingkungan itu berpengaruh, tapi yang punya pengaruh lebih besar adalah dirimu sendiri. Kamulah yang akan menentukan masa depanmu. Nggak peduli apa alma matermu, dari PTN, dari PTS, atau bahkan tidak beralma mater sekalipun, itu sama sekali tidak berpengaruh besar gitu loh. Jadi di Presiden University itu, kita target lulus itu 3,5 tahun, tapi emang kita bakal nunggu 4-6 bulan untuk wisuda. Jadi sekarang aku udah kerja di salah satu startup pendidikan. Beberapa hari setelah aku selesai sidang skripsi, aku langsung masuk kerja hari pertama. Ya, it's back to you. Untuk kamu yang sedang mengejar mimpimu, tetap semangat. Ora et labora, jangan lupa untuk berdoa dan berusaha. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga bisa menginspirasi kalian semua untuk terus semangat mengejar mimpi, tak peduli dari mana lingkungan kalian. See you in the next video and have a good day, guys. Bye!